Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pojok Sains bersama Abdi Abdullah Talib. Oke, kali ini saya akan memenuhi janji di episode sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya boraks dan formalin. Kenapa boraks dan formalin itu berbahaya? Oke, sebelum lebih jauh, mungkin teman-teman pasti tahu apa itu boraks dan formalin secara umum, digunakan pada apa. Banyak investigasi kalau kita lihat biasanya di acara TV swasta bahwa penggunaan boraks dan formalin itu disalahgunakan, dimasukkan ke dalam bahan tambahan makanan. Padahal boraks dan formalin adalah beberapa bahan yang dilarang ditambahkan ke dalam bahan tambahan makanan. Oke, kita langsung aja kita coba bahas. Formalin dan boraks itu adalah zat yang sering digunakan sebagai pengawet makanan. Padahal apabila digunakan sebagai bahan tambahan makanan, dia akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Oke, yang pertama adalah formalin. Formalin ini adalah bahan kimia yang berupa cairan dalam suhu ruang. Dia tidak berwarna, baunya sangat menyengat, terus mudah larut dalam air dan alkohol. Formalin ini digunakan rata-rata sebagai desinfektan, terus untuk pengawet jaringan biasanya, terus cairan pembalsem, terus digunakan di industri tekstil dan kayu lapis. Nah, di dalam formalin itu terkandung sekitar 37% formaldehid. 37% formaldehid dalam air. Jadi sebagai bahan pengawet biasanya ditambahkan metanol hingga 15%. Formalin tidak boleh digunakan sebagai bahan pengawet makanan, karena jika digunakan pada pangan atau pada makanan dan dikonsumsi oleh manusia, itu akan menyebabkan tenggorokan kita terasa panas dan menyebabkan kanker. Pada akhirnya akan mempengaruhi organ tubuh lainnya. Terus untuk boraks itu merupakan serbuk kristal lunak yang mengandung unsur boron, berwarna putih, tidak berbau, mudah larut dalam air. pH-nya kisaran 9,5. Boraks ini banyak digunakan berbagai industri non pangan, khususnya industri gelas, keras, kayu, antiseptik dan sebagainya. Sejak lama boraks ini digunakan untuk pembuatan, banyak dimasukkan ke dalam pembuatan gendar nasi ataupun secara tradisional biasanya bahan-bahan pangan untuk mengawetkan oleh produsen akan. Oke. Nah, makanan yang mengandung boraks dan formalin itu apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya teman-teman, yang pertama, kalau mengandung formalin biasanya dalam beberapa penelitian, contohnya tahu, bentuknya itu sangat bagus. Yang kedua, kenyal tapi tidak padat. Terus yang ketiga, dia tidak mudah untuk hancur dan lumayan awet dalam beberapa hari. Kalau kita identifikasi dari bau, dia akan agak menyengat karena aroma kedelainya sudah tidak terlalu keluar. Kalau dalam bakso, dia teksturnya sangat kenyal, awet biasanya sampai sekitar 5 sampai seminggu lah. Mungkin ada beberapa penelitian identifikasi yang lain. Biasanya kalau dipentalkan, dilempar, dia akan mental seperti bola bekel. Kalau pada ikannya berwarna lebih bersih, putih bersih. Terus yang kedua kenyal. Terus insannya berwarna merah tua, bukan merah segar. Terus dia awet pada suhu kamar sampai beberapa hari. Bau amis ikan pun tidak terlalu berasa.
Pada ayam potong misalnya juga, dia teksturnya kencang, tidak disukai oleh lalat, tidak mudah busuk, berwarna putih bersih lah, bukan putih segar, masih ada darah ayam biasanya. Kalau pada mie juga banyak digunakan produsen-produsen nakal, karena kita bisa identifikasi ketika baunya agak sedikit menyengat. Mie-nya itu tampak mengkilat seperti berminyak. Terus kalau ditarik, mie-nya itu tidak mudah putus dan tidak lengket, awet sampai 2 hari dalam suhu kamar. Oke, saya coba jelaskan. Suhu kamar itu rata-rata kisaran 25 derajat Celcius. Itu tadi ciri-ciri makanan yang mengandung formalin. Sekarang ciri-ciri makanan yang mengandung boraks. Yang pertama, kembali ke mie, hampir sama. Dia teksturnya kental, terlihat lebih mengkilap, tidak mudah putus. Terus pada bakso juga lebih kenyal dibandingkan bakso yang tanpa boraks. Bila digigit dia akan kembali ke bentuk semula, kembali tahan lama. Terus seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dilempar itu akan memantul seperti bola bekel. Warna tidak kecoklatan seperti daging biasanya, tapi cenderung agak keputihan. Ini untuk parameter identifikasinya adalah bakso daging sapi ya. Nah, jadi jangan disalah pahamkan, kok ini warnanya putih berarti mengandung boraks. Belum tentu. Kita lihat dulu bahan dasarnya apa, daging sapi apa daging ayam. Karena kan sekarang juga banyak teman-teman menggunakan di luaran daging ayam sebagai bakso atau pentol. Nah, dia otomatis akan lebih putih dibandingkan daging sapi. Jadi jangan disimpulkan bahwa daging ini pentolnya putih berarti mengandung boraks. Tidak dulu teman-teman. Kita harus lebih jeli, lebih teliti, jangan menyebarkan hoax. Jadi kita lihat dulu bahannya apa, daging sapi apa daging ayam. Oke. Terus ada juga beberapa yang ditemui bahwa boraks digunakan pada produksi gula merah. Jadi oknum-oknum nakal juga menambahkan. Dia kalau ditambahkan boraks itu teksturnya akan sangat keras dan susah dibelah. Terus kalau di bagian dalam itu terlihat butiran-butiran yang mengkilap. Nah, itu tadi ciri-ciri penggunaan formalin dan boraks pada makanan. Terus apa sih dampaknya bagi kesehatan? Dampaknya itu sangat banyak sebenarnya teman-teman, karena dia berbahaya. Dia mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya. Kalau saya pernah membahas tentang bahan kimia berbahaya, nah formalin dan boraks ini ketika dalam makanan dia sangat berbahaya. Jadi pengaruhnya biasanya kita muntah-muntah, perut terasa sakit seperti diare, terus nafsu makan mungkin menurun, gangguan pencernaan, anemia dan segala macam. Jangka pendeknya biasanya untuk formalin kalau terhirup aja sudah ada iritasi pada hidung dan tenggorokan. Itu apabila terhirup. Nah, bagaimana kalau teman-teman bayangkan formalin itu masuk ke dalam tubuh kita? Akankah itu sangat berbahaya? Apabila terkena kulit, dia akan biasanya menimbulkan perubahan warna. Nah, dalam jangka panjang pun sangat banyak, akan ada kanker hidung, mulut, tenggorokan, dan segala macam. Jadi kita sangat harus berhati-hati terhadap produk-produk yang mengandung boraks dan formalin, karena banyak produsen-produsen nakal demi keuntungan yang lebih banyak dia menambahkan beberapa bahan kimia yang berbahaya yang memang sebenarnya tidak harus ditambahkan. Bukan tidak harus, malah tidak boleh ditambahkan kepada makanan. Oke teman-teman,
sampai sini paham? Jadi saya memberikan pesan kepada teman-teman, mari kita lebih teliti lagi, lebih peka lagi tentang makanan-makanan yang kita bikin, cari tahu seperti apa, bahan bakunya apa, bahan tambahan pangannya apa. Ini bahan tambahan pangan yang telah diizinkan Menteri Kesehatan. Terus apakah ada bagian dari bahan tambahan yang seharusnya bukan tambahan pangan ditambahkan. Semoga kita selalu dilindungi. Dan semua itu cuma dilakukan oleh oknum-oknum nakal demi menambah keuntungan untuk dirinya sendiri. Oke teman-teman, jangan lupa selalu dukung YouTube channel saya dengan like, share, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Kita akan selanjutnya nanti akan membahas tentang materi-materi yang terbaru. Silahkan teman-teman coret-coret di kolom komentar YouTube channel saya, atau silahkan langsung hubungi Instagram saya @abditalib. Oke, terima kasih. Semoga wabah virus corona akan segera hilang dari bumi kita. Tetap patuhi anjuran pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.